Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Latifah Rasidah, BP 1810541014 dari kelas IE2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas mengenai temik 1 mengenai topik exchange. Jadi, untuk mengetahui topik-topik mengenai exchange, saksikanlah video berikut ini. Terima kasih. Pertama-tama, dalam bab ini kita akan memulai studi kita tentang analisis equilibrium umum, yaitu bagaimana kondisi permintaan dan penawaran berinteraksi di beberapa pasar untuk menentukan harga banyak barang. Pertama, kita akan membatasi pembahasan kita pada perilaku pasar yang kompetitif. Yang kedua, dengan melihat jumlah barang dan konsumen sekecil mungkin. Dan yang ketiga, kita akan melihat masalah equilibrium umum dalam 2 tahap. Topik pembahasan pertama yaitu mengenai kotak Edgeworth. Kotak Edgeworth ini digunakan untuk menganalisis pertukaran 2 barang antara 2 orang. Satu kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan endowment dan preferensi 2 individu dalam satu diagram yang mudah digunakan dan dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Kemudian, bandel konsumsi B dilambangkan dengan XB sama dengan X1B, X2B, di mana X1A mewakili konsumsi barang bagus 1 dan X2A mewakili konsumsi baik. Bandel konsumsi A dengan XA sama dengan X1A, X2A. Mari kita sebut 2 orang yang terlibat, A dan B, dan 2 barang yang terlibat, 1 dan 2. Kami akan menunjukkan sepasang bandel konsumsi XA dan XB yang disebut sebagai alokasi. Sebuah alokasi adalah alokasi yang layak jika jumlah total dari setiap barang yang dikonsumsi sama dengan jumlah total yang tersedia, yaitu X1A ditambah X1B sama dengan W1A tambah W1B, atau X2A tambah X2B sama dengan W2A ditambah dengan W2B. Dapat kita lihat pada gambar 32.1 ini, kotak Edgeworth. Lebar kotak mengukur jumlah total barang 1 dalam perekonomian, dan tinggi mengukur jumlah barang 2. Pilihan konsumsi orang A diukur dari pojok kiri bawah, sedangkan pilihan orang B diukur dari kanan atas. Topik pembahasan kedua yaitu mengenai perdagangan. Area kotak di mana A dan B keduanya menjadi lebih baik, yaitu di persimpangan 2 wilayah ini. Ini adalah wilayah berbentuk lensa yang diilustrasikan pada gambar 32.1 tadi. Gerakan tertentu KM yang digambarkan pada gambar 32.1 melibatkan orang A menyerah, mana X1A W1A untuk unit barang 1 dan memperoleh unit barang 2. Ini berarti B memperoleh X1B W1B unit baik, dan dalam pertukaran X2B dikurang W2B menyerah dan X2W2 per unit barang 2. Tidak ada yang istimewa tentang alokasi M, dan dapat digambarkan kurva indiferen melalui M, yaitu membangun wilayah keuntungan bersama yang berbentuk lensa baru dan membayangkan para pedagang pindah ke beberapa titik N baru di wilayah ini. Topik pembahasan ketiga yaitu mengenai Pareto alokasi yang efisien, di mana jawabannya diberikan pada gambar 32.2, yaitu setiap gerakan yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu saja akan membuat pihak lain menjadi lebih buruk, dan dengan demikian tidak ada pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada perdagangan yang saling meningkatkan pada alokasi seperti itu. Alokasi seperti ini dikenal sebagai alokasi Pareto efisien. Pada gambar 32.2 ini dapat kita lihat ini merupakan alokasi yang efisien Pareto. Pada alokasi efisien Pareto seperti M, setiap orang yang berada pada kurva indiferen tertinggi mengingat kurva indiferen dari orang lain. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut dikenal sebagai kurva kontrak.
Selanjutnya, alokasi Pareto efisien dapat digambarkan sebagai alokasi yang mana pertama, tidak ada cara untuk membuat orang yang terlibat menjadi lebih baik, atau tidak ada cara untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Yang ketiga, semua keuntungan dari perdagangan telah habis, atau tidak ada perdagangan yang saling menguntungkan yang bisa dilakukan, dan seterusnya. Topik keempat yaitu mengenai perdagangan pasar. Misalkan kita memiliki pihak ketiga yang bersedia bertindak sebagai pelelak untuk dua agen A dan B. Setiap agen kemudian melihat berapa nilai dana abadi mereka pada harga P1 dan P2. Pada gambar 32.3, kami mengilustrasikan dua bandel yang diminta dari dua agen. Perhatikan bahwa situasi yang digambarkan pada gambar 32.3 bukanlah konfigurasi equilibrium karena permintaan oleh satu agen tidak sama dengan penawaran dari agen lainnya. Ini adalah dapat kita lihat merupakan gambar 32.3 yaitu mengenai permintaan kotor dan permintaan bersih. Permintaan kotor adalah jumlah yang ingin dikonsumsi seseorang, sedangkan permintaan bersih adalah jumlah yang ingin dibeli oleh orang tersebut. Selanjutnya, ada dua konsep yang relevan tentang permintaan dalam kerangka ini. Permintaan kotor agen A untuk barang satu katakanlah adalah jumlah total barang satu yang dia inginkan dengan harga yang berlaku. Dan permintaan bersih agen A untuk barang satu adalah perbedaan antara permintaan total dan endowment awal barang satu yang dimiliki agen. Dalam konteks analisis equilibrium umum, permintaan bersih terkadang disebut sebagai permintaan berlebih. Menurut definisi, jika permintaan bruto A adalah XA1 dan endowmentnya adalah WA1, kita memiliki EA1 sama dengan XA1 dikurang WA1. Untuk harga sewenang-wenang P1 P2 tidak ada jaminan bahwa penawaran akan sama dengan permintaan. Selanjutnya, misalkan proses penyesuaian ini berlanjut hingga permintaan untuk masing-masing barang sama dengan penawarannya, maka seperti apakah tampilan konfigurasi akhirnya? Jawabannya diberikan pada gambar 32.4. Di sini jumlah yang A ingin beli dari barang satu sama dengan jumlah yang ingin dijual B untuk barang satu dan juga untuk barang dua. Lebih tepatnya ini disebut sebagai equilibrium pasar, equilibrium kompetitif, atau equilibrium walerasi. Topik kelima mengenai aljabar equilibrium. Jika kita membiarkan XA1, PA1, PA2 menjadi fungsi permintaan untuk agen A untuk barang satu dan XB1, PB1, PB2 menjadi fungsi permintaan untuk agen B untuk barang satu dan mendefinisikan ekspresi analog untuk barang dua, kita dapat menggambarkan equilibrium ini sebagai himpunan harga P bintang 1, P bintang 2 sedemikian rupa sehingga XA1 P1 bintang P2 bintang ditambah XB1 P1 bintang P2 bintang sama dengan WA1 ditambah WB2. XA2 P1 bintang P2 bintang ditambah XB2 P1 bintang P2 bintang sama dengan WA1 ditambah WB2. Persamaan ini mengatakan bahwa equilibrium total permintaan untuk setiap barang harus sama dengan total penawaran. Dapat dilihat ini adalah gambar dari kurva 32.4 yaitu keseimbangan dalam kotak Edgeworth dalam equilibrium. Setiap orang memilih paket yang paling disukai dalam set anggarannya dan pilihan tersebut menghabiskan persediaan yang tersedia. Cara lain mengatur ulang kedua persamaan ini untuk mendapatkan XA1 P1 bintang P2 bintang dikurang WA1 ditambah XB1 P1 bintang P2 bintang dikurang WB1 sama dengan 0 dan XA2 P1 bintang P2 bintang dikurang WA2 ditambah XB2 P1 bintang P2 bintang dikurang dengan WB2 sama dengan 0. Fungsi permintaan bersih untuk barang satu oleh agen A yaitu E1A P1 P2 sama dengan X1A
P1 P2 dikurang WA1 dan definisi EB1 P1 P2 dengan cara yang sama. Fungsi EA1 P1 P2 mengukur permintaan bersih agen A atau kelebihan permintaan. Kita tambahkan bersama permintaan bersih agen A untuk barang 1 dan permintaan bersih agen B untuk barang 1. Maka kita akan mendapatkan Z1 P1 P2 E1A P1 P2 ditambah E1B P1 P2 sama dengan X1A P1 P2 ditambah X1B P1 P2 dikurang WA1 dikurang WB1. Kemudian kita dapat mendeskripsikan ekuilibrium P bintang 1 P bintang 2 dengan mengatakan bahwa permintaan berlebih agregat untuk setiap barang adalah 0, yaitu Z1 P bintang 1 P bintang 2 sama dengan 0, Z2 P bintang 1 P bintang 2 sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Walras hukum. Hukum Walras menyatakan P1 Z1 P1 P2 ditambah P2 Z2 P1 P2 sama dengan 0. Artinya nilai permintaan berlebih agregat identik dengan 0. Buktinya mengikuti dari penjumlahan batasan anggaran kedua agen. Pertimbangkan agen pertama A karena permintaannya untuk setiap barang memenuhi batasan anggarannya. Kami memiliki P1 X1A P1 P2 ditambah P2 X2A P1 P2 sama dengan P1 W1A tambah P2 W2A atau P1 X1A P1 P2 dikurang W1A tambah P2 X2A P1 P2 dikurang W2A sama dengan 0, dan P1 E1A P1 P2 ditambah P2 X2A P1 P2 sama dengan 0. Untuk agen B, P1 X1B P1 P2 dikurang W1B ditambah P2 X2B P1 P2 dikurang W2B sama dengan 0. P1 E1B P1 P2 ditambah P2 E2B P1 P2 sama dengan 0. Menambahkan persamaan untuk agen A dan agen B bersama-sama dan menggunakan definisi permintaan berlebih agregat Z1 P1 P2 dan Z2 P1 P2 kita dapatkan P1 E1A P bintang P1 P2 tambah E1B P1 P2 ditambah P2 EA2 P1 P2 tambah E2B P1 P2 sama dengan 0. P1 Z1 P1 P2 ditambah P2 Z2 P1 P2 sama dengan 0. Hukum Walras berasal karena nilai kelebihan permintaan setiap agen sama dengan 0. Nilai jumlah permintaan berlebih agen harus sama dengan 0. Kelebihan permintaan untuk barang 1 adalah 0, yaitu Z1 P bintang 1 P bintang 2 sama dengan 0. Menurut hukum Walras, hal itu juga harus benar. P bintang 1 Z1 P bintang 1 P bintang 2 ditambah P bintang 2 Z2 P bintang 1 P bintang 2 sama dengan 0. Dengan mudah mengikuti dari dua persamaan ini bahwa jika P2 besar dari 0 maka kita harus punya Z2 P bintang 1 P bintang 2 sama dengan 0. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai harga relatif. Walras menyiratkan bahwa hanya ada K1 persamaan independen dalam model ekuilibrium umum untuk K barang. Jika permintaan sama dengan penawaran di pasar K1, permintaan harus sama dengan penawaran di pasar akhir. Tapi kalau ada K barang dan K harga yang harus ditentukan, bagaimana bisa menyelesaikan K harga dengan harga persamaan K1? Jadi jawabannya adalah bahwa hanya ada K1 harga independen jika kita mengalihkan semua harga dengan T besar dari 0. Maka secara otomatis pendapatan setiap konsumen akan dikalikan dengan T. Jadi jika kita menemukan beberapa set ekuilibrium harga P bintang 1 P bintang 2 kemudian TP bintang 1 TP bintang 2, sebuah kembali keseimbangan harga sebagai baik untuk yang lainnya T
besar dari 0. Jika kita memilih harga pertama sebagai harga pembilang, maka itu seperti mengalihkan semua harga dengan konstanta, yaitu T sama dengan 1 per P1. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keberadaan ekuilibrium. Keberadaan ekuilibrium kompetitif penting karena berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi untuk berbagai model yang telah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Asumsi krusialnya ternyata adalah bahwa fungsi permintaan berlebih agregat adalah fungsi yang berkelanjutan. Ini berarti secara kasar bahwa perubahan kecil pada harga hanya akan menghasilkan perubahan kecil dalam permintaan agregat. Topik selanjutnya yaitu mengenai ekuilibrium dan efisiensi. Apakah ekuilibrium pasar adalah Pareto efisien? Jawabannya dapat kita lihat pada gambar 32.4. Ternyata alokasi ekuilibrium pasar adalah Pareto efisien. Buktinya, alokasi dalam kotak Edgeworth adalah Pareto efisien jika kumpulan bandel yang disukai A tidak memotong kumpulan bandel yang disukai B. Tetapi pada ekuilibrium pasar, kumpulan paket yang disukai oleh A harus berada di atas kumpulan anggarannya. Dan hal yang sama berlaku untuk B, di mana di atas berarti di atas dari sudut pandang B. Jadi, dua kumpulan alokasi pilihan tidak dapat berpotongan. Ini berarti bahwa tidak ada alokasi yang lebih disukai oleh kedua agen daripada alokasi ekuilibrium. Sehingga kesetimbangannya adalah Pareto efisien. Topik selanjutnya yaitu mengenai aljabar efisiensi, yang mengatakan bahwa ekuilibrium pasar tidak Pareto efisien berarti ada beberapa alokasi layak lainnya. Sedemikian rupa sehingga Y1A ditambah Y1B sama dengan W1A ditambah W1B. Itu merupakan persamaan 32.1, dan selanjutnya yaitu Y2B ditambah Y2B sama dengan W2B tambah W2B merupakan persamaan 32.2. Dan Y1A, Y2A, AX1A, X2A sama dengan persamaan 32.3. Y1B, Y2B, BX1B, X2B merupakan persamaan 32.4. Selanjutnya, jika Y1A, Y2A lebih baik dari bandel yang A pilih, maka harganya harus lebih dari yang A dapat dan serupa untuk B. Jadi, P1Y1A tambah P2Y2A besar dari P1W1A tambah P2W2A dan P1Y1B tambah P2Y2B besar dari P1W1B tambah P2W2B. Sekarang tambahkan kedua persamaan ini untuk mendapatkan P1AY1 tambah BY1 ditambah P2AY2 ditambah BY2 besar dari P1A W1 tambah BW1 tambah P2AW2 tambah BW2. Gantikan persamaan 321 dan 322 untuk mendapatkan P1AW1 tambah BW1 tambah P2AW2 tambah BW2 besar dari P1AW1 tambah BW1 tambah P2AW2 tambah BW2, yang jelas merupakan kontradiksi karena sisi kiri dan kanannya sama. Topik pembahasan selanjutnya mengenai efisiensi dan ekuilibrium. Dengan adanya alokasi Pareto efisien, dapatkah kita menemukan harga yang merupakan ekuilibrium pasar? Ternyata ya, dalam kondisi tertentu. Dan argumennya ini diilustrasikan pada gambar 32.7. Selanjutnya dapat dilihat gambar 32.7 yaitu mengenai teorema kedua ekonomi kesejahteraan. Ketika preferensi bersifat konveks, alokasi Pareto efisiensi adalah ekuilibrium untuk beberapa set harga. Gambar 32.8 mengenai alokasi Pareto efisien yang bukan ekuilibrium adalah mungkin untuk menemukan alokasi Pareto efisien seperti X dalam diagram ini yang tidak dapat dicapai oleh pasar kompetitif jika preferensinya non-konveks. Selanjutnya, perbedaan antara gambar 32.7 dan gambar 32.8 adalah bahwa preferensi pada gambar 32.7 bersifat cembung, sedangkan pada gambar 32.8 tidak. Jika preferensi kedua agen cembung, maka garis singgung bersama tidak akan memotong salah satu kurva indiferen lebih dari sekali, dan semuanya akan berjalan dengan baik. Pengamatan ini memberi kita teorema kedua kesejahteraan.
Topik pembahasan selanjutnya mengenai implikasi teorema kesejahteraan pertama. Teorema kesejahteraan memiliki implikasi yang mendalam untuk desain cara mengalokasi sumber daya. Mari kita pertimbangkan teorema kesejahteraan pertama ini mengatakan bahwa setiap ekuilibrium kompetitif adalah Pareto efisien. Hampir tidak ada asumsi eksplisit. Salah satu asumsi utama adalah bahwa agen hanya peduli dengan konsumsi barang mereka sendiri dan bukan tentang apa yang dikonsumsi oleh agen lain. Jika satu agen peduli dengan konsumsi agen lain, kita katakan bahwa ada eksternalitas konsumsi. Agen sebenarnya berperilaku secara kompetitif. Selanjutnya, teorema kesejahteraan pertama adalah hasil yang cukup kuat. Pasar swasta dengan masing-masing agen berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri akan menghasilkan alokasi yang mencapai efisiensi Pareto. Pentingnya teorema kesejahteraan pertama adalah bahwa ia memberikan mekanisme umum pasar kompetitif yang dapat kita gunakan untuk memastikan hasil yang efisien. Topik selanjutnya mengenai implikasi dari teorema kesejahteraan kedua. Teorema kedua ekonomi kesejahteraan menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu setiap alokasi Pareto efisien dapat dicapai sebagai ekuilibrium kompetitif, yang mengandung arti bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Alokasi Pareto efisien apapun yang diinginkan dapat didukung oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar secara distribusi netral. Apapun kriteria untuk distribusi kesejahteraan yang baik atau adil dapat menggunakan pasar kompetitif untuk mencapainya. Harga memainkan dua peran dalam sistem pasar. Yang pertama peran alokasi dan yang kedua yaitu peran distributif. Peran alokasi harga adalah untuk menunjukkan kelangkaan relatif. Sedangkan peran distributif adalah untuk menentukan berapa banyak barang yang berbeda-beda agen dapat membeli. Nah, selesai sudah pembahasan kali ini mengenai topik 32 di buku varian, yaitu mengenai exchange. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. See you.